warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D8, di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yaitu model jaringan, monitoring, dan controlling sistem smart home. saya Kika Amalia, NRP 15 2022 014. Saya Selma Aulia, NRP 15 2022 031. Saya Putri Salsa, NRP 15 20 025. Jadi alat-alat IoT yang dipakai pada tugas besar kami itu ada motor servo, ada cooling fan, lalu ada lampu LED, lalu ada temperatur dan humidity monitor yaitu pada DHT22. Nah, semua alat-alat IoT ini terintegrasi dengan IP address yang sudah ditentukan yang terhubung dengan hotspot Wi-Fi yang sudah ditentukan sebelumnya pada wireless router, yaitu dengan IP address 192.168.37.109 yang bisa monitoring dan controlling pada alat-alat IoT. Lalu ada server yang dimana bisa menyimpan data untuk semua alat-alat IoT untuk monitoring dan controllingnya. Lalu ada laptop, jadi pengguna bisa monitoring dan controlling alat-alat IoT-nya pada laptop atau HP. Jadi kita bisa monitoring untuk temperatur dan kelembapannya, lalu kita bisa controlling juga untuk geyser dan cooling fan-nya. Jadi pengguna dapat controlling dan monitoring sesuai dengan IP address yang sudah ditentukan. Jadi keamanan jaringan di sini yang dipakai pengguna lain ini tidak bisa mengakses monitoring dan controlling web server ini dengan menggunakan IP address yang lain. Jadi hanya pengguna klien dengan IP address yang sudah ditentukan yang bisa mengaksesnya. Jadi, ini adalah rangkaian yang kelompok kami gunakan untuk perancangan smart home berbasis IoT. Yang pertama, pin GND pada ESP32 dihubungkan pada jalur listrik negatif di breadboard, dan pin 5 volt pada ESP32 dihubungkan pada jalur listrik positif di breadboard. Lalu, ada LED biru yang kita sambungkan pada ESP32 di pin D23. Lalu, LED hijau di pin D22. Yang terakhir, ada LED merah di pin D21. Dan semua LED dihubungkan pada jalur negatif. Ada juga resistor pada pin LED yang berguna untuk membatasi arus, pembagi tegangan, mengatur arus, dan menarik pull down atau pull up pada pin input. Lalu, ada servo yang dihubungkan pada pin D18 dan juga pada jalur positif dan negatif. Setelah itu, ada fan yang dihubungkan pada pin D17 dan juga dihubungkan dengan jalur negatif. Yang terakhir, ada sensor DHT22 pada pin D32 yang juga dihubungkan pada jalur positif dan negatif. Dan jadi di sini kita harus memiliki library DHT, ESP32, Wi-Fi, dan web server. Nah, selanjutnya untuk mendefinisikan pinnya, yaitu kita mendefinisikan lampu merah, biru, dan hijau dengan pin merah di 21, pin biru di 23, dan pin hijau di 22. Lalu mendefinisikan pin DHT di 32. Dan selanjutnya mendefinisikan tipe DHT. Di sini kita memakai DHT22. Lalu menginisialisasi sensor DHT. Nah, di bawahnya ini mendefinisikan pin servo dan kipas. Untuk pin servo sendiri di 18, pin kipasnya di 17. Di bawahnya ini adalah inisialisasi objek servo. Nah, di sini tuh codingan untuk memasukkan SSID dan password dari WiFi yang akan dipakai. Lalu di sini kita memakai web server di 80. Nah, di sini ada servo state, pen state, current temperature, dan humidity-nya. Dan lalu di sini ada point handle root. Nah, di sini itu codingan untuk tampilan nanti di webnya. Nah, di bawah ini ada point handle servo. Jadi di sini tuh kita bakal meriksa apakah argumen state ada dalam permintaan HTTP. Lalu di sini ada kondisi untuk servonya itu sendiri. Jadi di sini jika state adalah on, atur servo ke 90 derajat. Nah, jika dia off, maka akan kembali ke 0 derajat. Lalu di sini akan mengarahkan kembali ke halaman root, dan di sini akan kirim respon 400 BAT request jika argumen state tidak ada. Lalu di sini ada point handle pen. Nah, jadi di sini tuh ada kondisi untuk kipasnya itu sendiri. Nah, kalau misalkan on dia bakal nyala, kalau off dia bakal mati kipasnya. Lalu di sini akan mengarahkan kembali seperti tadi. Nah, lanjut di sini itu ada handle data. Jadi di sini tuh kita buat nampilin si
datanya, temperatur dan humidity. Lalu di sini ada point setup inisialisasi komunikasi serialnya di 9600 sama delaynya tuh di 2000. Lalu di sini inisialisasi sensor DHT. Nah, ini tuh kita nge-set mode pin untuk LED sebagai output. Nah, di bawahnya itu adalah set mode pin untuk kipas sebagai output. Lalu ini pasangkan servo dengan pin yang sudah ditentukan. Nah, di bawahnya ini adalah sambungkan ke WiFi. Jadi nanti di sini bakal ada connecting dulu, dia bakal bisa sambung apa enggak. Lalu di sini untuk mencoba sambungkan ke WiFi dengan maksimum 20 kali percobaan. Nah, jika terhubung ke WiFi, cetak alamat IP. Jadi di sini tuh fungsi buat nyetak si alamat IP. Nah, kalau gagal dia bakal ngeluarin teks ini. Terus di sini buat mulai server dan definisi rute untuk menangani permintaan. Jadi buat ngehandle-nya. Lalu di sini point update temperatur humidity. Jadi di sini buat baca data dari sensor DHT, kelembapan dan suhu dalam Celcius. Nah, di sini buat cetak data ke serial monitor. Jadi nanti di serial monitor itu bakal muncul si suhu sama kelembapannya. Nah, di sini itu ada kontrol LED berdasarkan suhu. Jadi kalau misalkan suhunya itu di atas 32, maka lampu pin merah akan menyala, yang biru dan hijau mati. Nah, jika di antara 30 dan 32, maka pin merah mati, pin biru mati, pin hijau nyala. Lalu jika di bawah 30, maka pin merah mati, pin biru nyala, dan pin hijau mati. Lalu di sini ada kode untuk mematikan semua LED. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk mengambil IP ini nantinya akan dibuka untuk melihat web servernya yaitu dengan pertama kita mentransfer data codingnya dulu ke ISP, lalu mereset atau menekan tombol reset yang ada di ISP-nya. Lalu nanti dia itu akan muncul IP yang keluar seperti pada gambar seperti itu, dan IP itu nanti kita buka di Chrome atau di yang lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi tugas besar kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.